Jelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja menggelar operasi pekat di beberapa titik termasuk kawasan Terminal Dangerako, kos-kosan dan wisma di Kota Palopo pada Sabtu malam, 15 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, petugas sempat terlibat kejar-kejaran dengan seorang pria yang masuk ke dalam rumah warga dan mengunci diri di kamar yang terletak di lantai 2. Pemilik rumah yang merasa heran akhirnya mengizinkan petugas untuk mendobrak pintu kamar. Namun dengan pendekatan persuasif, pria yang akrab disapa Besti akhirnya bersedia membuka pintu. Selanjutnya, pria tersebut dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Berdasarkan laporan dari masyarakat, diduga Besti berperan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dan para pria hidung belang. Saat diinterogasi, pria yang diketahui bernama Asli Sapril tersebut mengaku hanya kebetulan melintas dan bertegur sapa dengan rekannya setelah pulang bekerja di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari lokasi. Sapril juga malam itu mengenakan baju berwarna pink dan celana pendek, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap menerima konsekuensi dari petugas jika terlibat dalam kegiatan serupa di kemudian hari. Sapril mengaku terkejut saat tiba-tiba petugas datang. Refleks, ia berlari menuju rumah warga yang tidak dikenalnya dan mengunci pintu di kamar. Petugas akhirnya mengizinkan Sapril untuk pulang setelah dijemput oleh kerabat dan atasannya. Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas Satpol PP Kota Palopo Salamuddin yang memimpin operasi ini membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam operasi ini petugas berhasil mengamankan seorang individu untuk dimintai keterangan. Selain itu, individu tersebut diberi edukasi agar tidak mengulangi perbuatannya, mengingat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Terkait tadi yang ada di terminal itu, sesuai laporan masyarakat, ada satu orang yang kita amankan, kita bawa ke kantor untuk kita mintai keterangan karena terkait laporan masyarakat bahwa disinyalir bahwa oknum tersebut merupakan penghubung antara pekerja seks komersial dengan para pelanggan. Itu dugaan menurut laporan beberapa warga. Maka itu kita ambil datanya dan kita edukasi agar kiranya hal-hal seperti itu tidak dilakukan lagi karena itu adalah melanggar para aturan-aturan penerima agama dan juga meresahkan masyarakat. Dalam operasi ini, petugas juga menyasar rumah kos dan wisma. Para pengelola dihimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kesucian bulan Ramadan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah pentingnya menerbitkan buku tamu, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tamu dapat dengan mudah diidentifikasi. Petugas juga mengingatkan kepada pengelola untuk tidak memperbolehkan pasangan yang bukan suami istri untuk berada di dalam satu kamar. Selain itu, pengelola diminta untuk tidak mengizinkan tamu berada di dalam kos atau wisma setelah pukul 10 malam, serta melarang tamu masuk ke dalam kamar. Operasi serupa akan terus dilaksanakan guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di lingkungan kos dan wisma. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, penghuni kosan dapat lebih tertib dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Salamuddin juga mengimbau agar masyarakat Kota Palopo terutama orang tua lebih intens dalam mengawasi anak-anak mereka. Hal ini karena dalam beberapa kali operasi seringkali ditemukan anak remaja yang berkeliaran di sekitar terminal. Berdasarkan laporan dari masyarakat, terminal ini juga seringkali menjadi lokasi transaksi seks komersial. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palopo, utamanya pada para orang tua, agar kiranya lebih intens lagi mengawasi anak-anaknya, karena setiap kita turun operasi atau patroli, itu anak-anak remaja sering kita dapati di mana berkeliaran di sekitar terminal yang disinyalir menurut laporan masyarakat bahwa sering terjadi atau dilakukan transaksi
apa ya, yang esek-esek orang bilangnya, ya sering terjadi. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.